warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunindar dari SMPN 3 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Calon guru penggerak angkatan 10. Baik, berikut ini saya akan melakukan tugas aksi nyata pada modul 2.3, yaitu melakukan wawancara pra-observasi dalam supervisi akademik. Dan saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan guru saya yaitu Ibu Nurdiana yang berperan sebagai guru yang akan saya observasi. Dan untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Diana, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sunendar. Pak Sunendar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Diana, 3 hari yang lalu saya kan sudah menyampaikan ya kepada Ibu Diana bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu. Dan Ibu Diana harus siap tentunya untuk saya observasi. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi Bu Diana ya, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Bu Diana untuk melakukan supervisi tentunya. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Diana nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan gitu ya Bu ya. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Diana dalam akademik, kemudian pengetahuan serta pengalaman Bu Diana dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita ini pada siang hari ini Bu, kalau boleh saya tahu nih, apa sih harapan Bu Diana dari pertemuan kita siang hari ini Bu? Ya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Pak Sunendar. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya dalam proses pembelajaran saya di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Pak Sunendar mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan nanti di kelas Pak. Oke, baik. Nah, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Diana dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, nanti Bu Diana akan menyampaikan materi tentang apa? Kebetulan di kelas saya besok saat pembelajaran supervisi dari Pak Sunendar, kami akan belajar tentang teks laporan percobaan, di mana anak-anak nanti akan melakukan sebuah eksperimen dari hasil uh, teks laporan percobaan tersebut. Gitu. Dan terkait dari materi tentang teks laporan percobaan ini, tentulah ada tujuan pembelajaran gitu ya Bu ya, Ya, yang akan pasti, dicapai oleh pasti. peserta didik. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu? Ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai di dalam proses pembelajaran nanti. Yang pertama, di mana anak-anak mampu mengidentifikasi teks struktur teks laporan percobaan. Dari yang kedua adalah di mana anak-anak mampu membuat, menulis, menyusun teks laporan percobaan dari hasil yang sudah mereka lakukan percobaan atau eksperimen tersebut. Gitu, Pak. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih yang peserta didik dikembangkan dari seorang peserta didiknya itu sendiri? Kemungkinan besar yang saya akan kembangkan di dalam pembelajaran tersebut pada KD yang pertama ini yaitu tentang menulis Pak, di mana mereka anak-anak tersebut mampu merangkai kata menjadi kalimat, kalimat menjadi sebuah paragraf, menjadilah sebuah teks laporan percobaan. Jadi seperti itu ya yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran hari itu. Baik. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-teman begitu ya? Iya, pasti. Baik. Jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan kerjasama serta kolaborasi dengan cara berdiskusi ya Betul. antara satu dengan yang lainnya serta mengembangkan literasi. Luar biasa sekali Ibu ya. Nah, kalau boleh saya tahu apa sih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Ya, yang pertama tidak lepas dari perangkat pembelajaran RPP ya, karena kami masih menggunakan K13 di kelas 9. Jadi saya sudah mempersiapkan RPP. Terus yang kedua di mana RPP itu sudah ber, berbentuk dalam arti berpihak pada murid. Di sana ada KSE-nya juga atau budaya positif. Seperti yang Bapak bimbing kemarin
Jadi harus ada di dalam RPP itu harus ada KSE dan selain itu juga sudah dipersiapkan juga LK atau lembar kerja siswa yang akan dikerjakan oleh siswa pada kesempatan belajar hari itu. Seperti itu. Alhamdulillah ya sudah dipersiapkan. Nah, Pastinya nanti juga ada asesmen ya ataupun rubrik penilaian itu juga sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan. nah kalau boleh tahu strategi apa nih yang Bu Diana gunakan di APP ini untuk pembelajaran besok? Eh, kita akan belajar tentang eksperimen. Jadi strateginya yang saya gunakan yang pastinya saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ternyata siswa saya ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dari hal itulah mungkin dari segi pembentukan kelompok, dari segi penyelesaian tugas itu nanti saya serahkan sesuai dengan kemauan ataupun minat anak mau menyelesaikan pembelajaran hal itu. Mungkin seperti itu. Baik. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran di berdiferensiasi dulu ya, Iya. dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda tentunya. Eh, Dan rasanya sudah tidak sabar saya Bu ya, ingin melihat pembelajaran Ibu Diana di kelas. ya Nah, siap. setelah saya mendengar ini persiapan dari Ibu Diana, kemudian strategi yang Ibu sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Karena semua perencanaan sudah saya buat dan sudah siap untuk disupervisi, kemungkinan hari Selasa besok saya akan siap melakukan untuk pembelajaran disupervisi oleh Bapak Suminda. Oke, nah jadi besok pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Bu Diana, tentunya untuk melakukan supervisi kelas begitu ya Bu ya. Nah saya akan melihat nih hal apa saja sih yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Kemudian setelah Ibu melakukan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu ataupun Bapak pengajar praktik. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Mungkin yang pertama di mana saya nanti harus benar-benar sebelum mengajar harus sudah mempersiapkan segala sesuatu yang saya perlukan. Contohnya dari perangkat pembelajaran, dari LK, serta rubrik penilaian itu yang harus saya siapkan sebelum saya action di kelas. Nah, terus mungkin selain itu juga saya juga harus mempersiapkan media pembelajaran, strategi pembelajaran apa yang saya gunakan, dan juga model pembelajaran apa yang saya akan terapkan di dalam pembelajaran teks laporan percobaan nanti. Mungkin itu yang saya siapkan, Pak. Baik Ibu Diana, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok Bu. Siap. Semoga sukses. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.